Halo Warta People, kembali Anda menyaksikan Warta Bicara bersama saya Rebecca Putri. Dan kali ini kita telah kedatangan narasumber yang mana langsung saja kita sapa. Ada Profesor Dr. Adri Elia Embang SEMSI selaku Ketua Dewan Adat Dayak Harian Provinsi Kalimantan Tengah dan juga ditemani oleh Bapak Wawan Embang selaku Koordinator Forum Damang Kepala Adat Kalimantan Tengah dan juga Damang Kepala Adat Kecamatan Sebangau. Langsung saja kita sapa, ini Warta People, narai kabar Profesor dan juga Pak Wawan. Bahalap, luar biasa ya hari ini. Oke, baik, ini kita akan membahas seputar bagaimana sih peran dari Dewan Adat Kalimantan Tengah, khususnya terhadap pencegahan potensi konflik, permasalahan, sengketa lahan dan juga perkebunan di Kalimantan Tengah. Mungkin tapi sebelum kita membahas lebih dalam terkait hal tersebut, Warta People juga ingin tahu gitu, apa sih itu Dewan Adat Kalimantan Tengah? Boleh silakan ke Prof. Eli dulu. Baik, Mbak siapa tadi? Mbak Rebecca. Mbak Rebecca, Bawi Nyai Pintar Harati, perempuan yang cerdas, cantik, jelita itu. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, tabe selamat lingun alatai, salam sujud karende melempang, adil katalino, bacuramin kasaruga, basengat kajubata, harus. Terima kasih Mbak Rebecca. Jadi Dewan Adat Dayak ini berfungsi sebagai media dalam penyelenggaraan kehidupan masyarakat dalam komunitas Dayak, baik secara regional sampai ke unit desa, sampai ke tingkat provinsi bahkan nasional. Jadi Dewan Adat Dayak ini berfungsi sebagai mediator, sebagai fungsi koordinasi, fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan tentang kehidupan dalam interaksi masyarakat adat, khususnya dalam sebuah kepemerintahan, baik di tingkat desa sampai ke tingkat provinsi, bahkan sampai ke tingkat nasional. Karena di adat di Kalimantan, khususnya Kalimantan wilayah Indonesia, di Kalimantan Tengah ini ada wilayah Malaysia, Kuching, Sarawak, tapi menjadi bagian dari sebuah komunitas adat juga. Nah, oleh karena itu Dewan Adat Dayak lahir sebenarnya Dewan Adat Dayak ini tidak ada namanya dulu Dewan Adat Dayak, tapi
tentang komunitas masyarakat adat itu sudah sejak sebelum Indonesia merdeka. Oke. Sudah ada peristiwa hadirnya kesepakatan Dayak dunia, nasional dan dunia. Tapi waktu itu 1894, yaitu peristiwa perdamaian Tumbang Anoy. Oke. Nah, lalu seluruh masyarakat adat sebumi Kalimantan berkumpul di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Dulu belum ada Provinsi Kalteng, yaitu di Tumbang Anoy. Oke. Di mana lokasinya Tumbang Anoy itu? Lokasinya ada di Kecamatan Damang Batu. Damang Batu di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Lalu kenapa ada Kecamatan Damang Batu? Itu yang menggagas dulu adalah sebagai pionirnya untuk tokoh adat kita adalah Damang Batu, se Borneo sedunia itu. Oke. Nah, itu diselenggarakanlah kesepakatan merumuskan bagaimana tatanan kehidupan dalam masyarakat adat. Jadi dari perdamaian Tumbang Anoy itu 1894 tahunnya. Nah, melalui itulah rumusan tentang tatanan kehidupan hukum adat itu sudah ada 1894. Oke. Hukum adat Dayak. Nah, lalu mengingat berjalannya waktu, perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, tatanan masyarakat adat itu sudah ada, tapi semakin memudar. Semakin memudar. Muncullah potensi-potensi masalah di dalam masyarakat adat itu sendiri dan di dalam komunitas masyarakat yang hidup. Apalagi sesudah merdeka sudah ada tatanan kehidupan berdasarkan Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar 45. Nah, kemudian tatanan kehidupan undang-undang lainnya yang melalui hukum negara. Nah, lalu muncul Dewan Adat Dayak itu untuk memperkuat tatanan, memperkuat lagi ada wadah hukumnya untuk daerah. Oke. Untuk daerah, yaitu melalui kita lahirkan adalah peraturan daerah atau Perda di Provinsi Kalimantan Tengah. Itu Perda nomor 16 tahun 2008. Oke. Nah, itu yang muncullah di situ tatanan peraturan daerah. Jadi Dewan Adat Dayak ini sebagai bagian dari mitra pemerintah dalam menyelesaikan, menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat adat bersama dengan pemerintah. Oke. Nah, itu Mbak. Jadi Oke, berarti landasan awal atau latar belakang terbentuknya Dewan Adat Dayak Kalimantan Tengah ini dari apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Eli tadi adalah berdasarkan dari perjanjian Tumbang Anoy tadi. Iya, seperti itu. Sampai akhirnya terbentuklah Dewan Adat Kalimantan Tengah yang bertujuan untuk menjadi penengah dan juga bagi masyarakat di Kalimantan Tengah, khususnya masyarakat adat. Seperti itu. Baik, tadi kan sudah dijelaskan apa itu Dewan Adat Kalimantan Tengah dan juga latar belakang terbentuknya Dewan Adat Kalimantan Tengah ini sendiri. Saya ingin bertanya juga peran dari Dewan Adat Dayak Kalimantan Tengah sendiri. Nah, lebih lalu kepada masyarakat ini seperti apa? Baik. Lalu setelah terbentuknya Dewan Adat Dayak, di mana tugas dan fungsi Dewan Adat Dayak itu sebagai fungsi koordinasi dan supervisi. Oke. Lalu siapa dengan siapa dia Dewan Adat Masyarakat Adat ini berkoordinasi? Kemudian dengan siapa? Dengan cara apa? Tentu harus ada lembaganya. Lalu mengikuti antropologi budaya Dayak, kita sebelum adanya Dewan Adat Dayak ada namanya lembaga adat, itu namanya Damang. Damang dan Mantir Adat. Itu belum ada DAD. Karena itulah sebagai pemangku adat yang menyelenggarakan ritual agama, kemudian pernikahan, kemudian menyelesaikan sengketa, itu adalah ada pemangku adat sebelum ada DAD. Nah, jadi tatanannya makanya dibentuklah dalam peraturan daerah itu ada lembaga
lembaganya ada Dewan Adat Dayaknya sebagai fungsi koordinasi dan supervisi. Koordinasi itu mengkoordinir kegiatan-kegiatan, kemudian mensupervisi ya mengawasi berjalannya yang diselenggarakan oleh organ lembaga adat tadi ya ada Damang dan Mantir. Nah kemudian ada namanya dulu itu Mantir. Mantir, pembantu Demang dalam menyelesaikan persoalan adat. Jadi hierarkinya DAD ini bukan sebagai pemangku adat, tapi sebagai fungsi koordinasi dan supervisi terhadap lembaga adat itu sendiri. Yang menyelenggarakan hukum adat itu adalah para Demang ini, para Demang yang ada di Kalimantan Tengah. Nah lalu para Demang itu ada di setiap kecamatan. Itu berdasarkan peraturan daerah nomor 16 2008 itu ada di setiap kecamatan. Kemudian di setiap kecamatan ada mantir adat. Setiap kecamatan itu ada 3 mantir adat, setiap kecamatan ada 1 damang. Kemudian di setiap desa ada mantir adat. Nah sebagai pembantu demang. Jadi di desa itu, di setiap desa tidak ada demang, hanya di tingkat kecamatan di Kalimantan. Jadi sejumlah di Kalimantan ini ada di Kalteng ini ada berapa 144 kecamatan ya, itu setiap kecamatan ada demangnya, pemangku adat, ada mantir, bahkan sampai berapa ribu jumlah desa di Kalimantan Tengah ya ada itu organisasinya. Jadi sudah ada organnya sudah. Nah melalui perda itu terbentuk. Baik. Nah, Oke. Tadi sudah Bapak jelaskan secara detail sekali ya ini terkait apa itu peran dari Dewan Adat Dayak Kalimantan Tengah itu sendiri. Kita mengarah kepada pencegahan potensi konflik permasalahan sengketa lahan dan perkebunan. Karena seperti yang kita ketahui ya bahwa Kalimantan Tengah ini mengenai permasalahan atau konflik lahan dan juga perkebunan ini sering sekali terjadi. Nah ini kita ingin bertanya bagaimana sih peran dari Dewan Adat Dayak Kalimantan Tengah dalam hal pencegahan potensi konflik tersebut? Ya, baik, peran dari Dewan Adat Dayak di mana di dalam perda itu fungsi dari DAD sudah fungsi koordinasi dan supervisi yang melestarikan hak-hak adat masyarakat, hak-hak individu, hak-hak komunal. Apa hak-haknya? Misalnya ada kuburan, tempat ritual, tempat ibadah, kemudian alam itu kan sungai, lahan itu kan ada yang tempat sakral. Iya, betul. Ada tempat sakral dan lain-lain. Nah, itu dilestarikan. Kemudian desa, kemudian bekas mereka berkebun, berladang. Makanya ada istilah itu kalau bekas ladang itu kaleka. Bekas kampung atau dukuh yang mereka pernah tinggal. Itu dilestarikan supaya itu tidak hilang, tidak punah. Dan di dalam masyarakat adat sudah ada di dalam hukum adat 96 pasal itu sudah ada 1894 itu lingkungan itu harus dijaga. Lingkungan itu termasuk lahan, termasuk hutan, termasuk sungai, air, udara, bahkan flora fauna itu harus dijaga. Maka ada di dalam di dalam kehidupan masyarakat itu tidak boleh menebang pohon di pinggir sungai. Itu kena denda masyarakatnya, ada hukum adatnya, melanggar, merusak lingkungan itu melanggar, harus menjaga. Nah itu kenapa? Itu tidak boleh menebang pohon di situ, tidak boleh karena Anda akan kena tulah, saudara akan kena tulah. Apa maknanya? Maknanya bahwa itu kalau pohon itu ditebang supaya jangan terjadi banjir, menjaga tidak terjadi pendangkalan, erosi, lain-lain, kan menjaga alam. Jadi wajib hukumnya. Nah, yang melaksanakan itu apabila melanggar, tugas para demang ini yang melakukan fungsi dari penegakan hukumnya atau menyelesaikan secara baik terhadap hubungan antara alam dengan
manusia, hubungan antara manusia dengan manusia. Oke. Jadi pemangku adatnya ya mereka, mereka Damang ini. Oke. Nah itu. Baik, saya ke Pak Wawan nih selaku koordinator Forum Damang Kepala Adat Kalimantan Tengah dan juga Damang Kepala Adat Kecamatan Sebangau. Ini tadi sudah disampaikan oleh Prof. Eli bahwa fungsi dari Damang ini sendiri adalah sebagai Pemangku adat ya jika terjadinya konflik tadi. Iya, antara konflik, alam baik konflik dengan alam maupun dan sesama manusia. sesama Jadi konflik manusia. ini kita tidak hanya berkonflik dengan manusia. Iya. Kalau konflik dengan alam, mereka merusak, terjadi banjir, kan yang kena kan manusia. Iya, Jadi oke. konfliknya Seperti gitu. itu. Sudah dipikirkan oleh nenek moyang kita dulu. Baik. Nah, sebagai Damang, bagaimana sih biasanya yang dilakukan gitu untuk pencegahan potensi konflik permasalahan antara masyarakat dan juga alam itu tadi, khususnya dalam sengketa lahan dan juga perkebunan? Baik. Selamat pagi, Mbak Rebecca. Terima kasih kita bisa ketemu di sini. Saya tidak usah menyampaikan salam, tapi sudah tadi disampaikan oleh Pak Prof. Damang ini jauh sebelum Negara Kesatuan Republik ada, jauh sebelum dari 1894 itu ada, Damang ini sudah ada. Nah, pencetusan 1894 Tembang Anoy itu adalah hasil pemikiran-pemikiran Damang-Damang, tokoh-tokoh Damang yang dimotori oleh Damang Batu. Nah, itu pencegahan karena dulu suku Dayak ini perang antar suku Dayak juga. Ya, ada zaman Kayau, potong kepala. Nah, dan pertikaian itu berlanjut berpuluh-puluh tahun. Dan di situ ada kepentingan zaman dulu itu adalah zaman Belanda ya. Nah, lalu muncullah inisiatif dari Damang-Damang ini untuk menghentikan pertikaian ini, untuk menghentikan konflik. Nah, dan tercetuslah pada bulan Maret kalau tidak salah itu mulai dari bulan Maret itu kan mereka itu 30 hari di Tembang Anoy, Kabupaten Gunung Mas pada 1894 dan di situ ada kesepakatan hasil Pumpung Hai Tembang Anoy yaitu dihasilkannya 96 pasal tentang penegakan hukum adat. Nah, fungsi Damang ini kan menjaga, melestarikan sumber daya, budaya, adat istiadat, mengatur juga tidak hanya antar manusia. Jadi Damang ini mengatur antar flora fauna, antar arwah leluhur ya, dan antar hal yang tidak kelihatan dan kelihatan. Hukum adat ini ada yang kelihatan dan tidak kelihatan. Nah, di situ peran Damang, dan pada zamannya dulu Damang ini memang dianggap tokoh. Setiap ucapan Damang itu merupakan aturan. Ya. Titah menurut kalau di istilah kerajaan. Nah, itu yang harus diikuti masyarakat, dan memang Damang ini berperan menyelaraskan semua itu dengan filosofi. Orang Dayak ini ada filosofi belum bahadat, falsafah Homa Betang. Falsafah Homa Betang itu dihuni oleh berbagai agama, kepercayaan dari suku Dayak yang dihuni banyak orang. Tetapi permasalahan atau konflik itu bisa diselesaikan dengan musyawarah mufakat. Nah, filosofi inilah yang merupakan warisan dari leluhur kita yang kita pelihara, kita jaga, dan kita laksanakan sampai sekarang. Dan memang karena melekat sekali adat istiadat ini dengan adat budaya kebiasaan orang Dayak yang menjadi suatu keyakinan, dan itu menjadi pedoman dalam menjalankan norma-norma kehidupan sehari-hari. Jadi peran Damang ini sangat luar biasa. Kita mengedepankan filosofi belum bahadat. Artinya setiap orang hidup dengan tata krama, etika, sopan santun, dan peranata kehidupan yang baik. Ya. Dan itu berlaku tidak hanya bagi suku Dayak sekarang, bagi suku saudara kita yang datang misalnya ke Kalimantan Tengah secara khusus, ya mereka juga harus menghormati adat budaya istiadat dari suku Dayak ini, karena mengedepankan musyawarah mufakat, kebersamaan, kesetaraan, gotong royong. Itu yang paling kita utamakan. Nah, peran Damang ini dia menerapkan dalam sanksi peradilannya kalau terjadi pelanggaran, menerapkan
pasal-pasal yang ada dari 1 sampai 96 pasal itu. Nah, pasal yang paling kunci itu adalah pasal 96, yaitu Singer Kasukup Belum Bahadat. Itu luas artinya, Pak. Karena itu mengcover, mengakomodir pelanggaran-pelanggaran yang tidak tertulis di dalam pasal-pasal sebelumnya, pasal 1, pasal sampai pasal sekian. Nah, itu diakomodir di dalam Kasukup Belum Bahadat. Yang namanya Kasukup Belum Bahadat itu kan semua orang hidup belum bahadat itu artinya hidup bertata krama, patuh kepada hukum, hukum adat maupun hukum positif, hukum negara. Nah, itu hidup beradat namanya. Belum bahadat artinya jadi beradat. Bahasa Dayaknya itu belum bahadat. Belum bahadat. Nah, hidup beretika, beradat, hidup bertata krama, patuh kepada hukum. Bersopan santun, beretika, saling menghargai, saling menghormati. Tidak bisa saya ini begini, saya ini begini, tidak bisa. Seperti ada juga kata pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Betul sekali. Nah, terkait apa yang sudah masing-masing Bapak sampaikan tadi mengenai khususnya juga Belum Bahadat, ini kan bicara mengenai tata krama dan juga seperti ada pepatah mengatakan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, kita tidak bisa menutup diri juga bahwa Kalimantan Tengah ini perlu yang namanya perkembangan dan pertumbuhan seperti itu. Nah, ini kan datangnya pendatang-pendatang baru yang membuka lahan, membuka perusahaan perkebunan dan segala macamnya seperti itu. Apa yang dilakukan Dewan Adat Dayak Kalimantan Tengah agar para pendatang ini yang mungkin membuka lahan, membuka perkebunan, mereka paham dengan hukum adat yang ada di Kalimantan Tengah agar tidak adanya konflik terhadap masyarakat adat? Ya, nah inilah fungsi Dewan Adat itu. Kadang-kadang si yang datang ini kan bukan hanya orang yang datang, bukan hanya manusianya, tapi bersama dengan sarprasnya, sarana dan prasarananya kan itu. Kalau yang cuman manusianya aja datang kan, ya mudah, tinggal datang aja kita ini, yang dengan sarprasnya, kemudian dengan kepentingannya kan gitu. Betul. Ada yang datang, ada yang sifatnya pribadi, ada yang datang sifatnya komunal, bersama-sama melalui kedatangan migrasinya individu, kemudian kalau berkelompok transmigrasi dan lain sebagainya. Nah, kemudian kepentingan juga yang datang ini corporate, kepentingan perusahaan, dunia bisnis. Yang datang untuk mengambil sumber daya alam. Ya kan itu. Yang diambil kan sumber daya alamnya ya termasuk flora faunanya, hutan, kemudian lahannya digaruk, digali, diambil tambang, diambil emas, diambil batu bara, diambil sirkonnya, pasirnya diambil. Nah itu, di mana di situ ada masyarakat Dayak. Kemudian di situ ada organisasi lembaga adat Dayak. Memang ya perusahaan datang itu atas izin yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tapi di situ kan ada manusia yang hidup di situ. Ada organisasi lembaga adat yang hidup di situ. Dan disitulah kalau tidak ada koordinasi, tidak ada komunikasi dan lain sebagainya, itulah muncul konflik. Betul. Nah, berarti berlandaskan komunikasi. Ya komunikasi dan koordinasi. Nah, koordinasi dan komunikasi. Ya saling hidup lah. Saling hidup. Jadi masyarakat adat ini manusia yang ada di situ kan mau hidup. Betul. Jangan orang itu yang tinggal di situ, yang datang hidup, yang tinggal di situ enggak hidup mati gitu. Ya kan itu harus sustainable development lah. Betul. Gitu. Jadi kelembagaan adat Dayak, peraturan adat yang sudah dibuat oleh nenek moyang itu agar hidup ini sustainable, hidup ini harmoni, saling menguntungkan, ya kan gitu.
Nah, biasanya apakah ada kesepakatan kah dengan mungkin? Nah itu harus ya, iya harus ada kesepakatan, jangan dilanggar lah. Iya. Mohon maaf, seperti ada plasma misalnya, kewajiban korporat dunia usaha, perkebunan swasta besar nasional. Ya penuhilah plasma itu. Plasma itu siapa? Ya masyarakat yang di sekitar lokasi perusahaan itu, dunia usaha itu. Kalau itu berjalan aman kok, tidak ada konflik. Saya yakin itu. Yang terjadi konflik ini kan kalau itu tidak seimbang. Iya, oke. Ditambah tidak adanya komunikasi gitu. Iya, iyalah. Baik saya ke Pak Wawan nih selaku Damang gitu, Pak Damang. Jangan menyelesaikan konflik. Jika adanya konflik di tengah masyarakat adat mungkin terhadap para pendatang ini gitu yang membuka lahan dan juga perkebunan sehingga menimbulkan permasalahan sengketa. Ini bagaimana sih bentuk komunikasi yang dilakukan sebagai tokoh adat di daerah tersebut agar masing-masing menciptakan yang namanya kedamaian di tengah masyarakat dan juga ketertiban seperti itu. Baik, terutama sebenarnya pendatang itu kan harus tahu bagaimana etika sopan santun belum adat. Ya jelas, karena kita ini tuan rumah, mereka kan harus permisi dulu. Nah, jadi mereka permisi dan kita akan sampaikan bahwa hutan ini adalah sumber mata pencaharian penghidupan orang Dayak. Kalau dirusak maka rusaklah semua tatanan itu, keseimbangan, kelestarian yang ada di situ. Ada flora fauna, ada tumbuh-tumbuhan. Ada juga keyakinan tempat kita roh-roh leluhur. Nah, ada kuburan. Nah, itu harus dihargai dan harus dihormati. Jadi kalau pendatang ini datang langsung brak tabrak aja, itu akan menimbulkan konflik. Tetapi kalau sama-sama kita menghormati, mereka menghargai, menghormati adat budaya, ada semacam mengikuti hal-hal ritual, bagaimana dia permisi dengan kita punya keyakinan bahwa setiap lahan itu ada yang punya, ada yang menguasai, ada penunggunya, kan gitu. Nah, itulah yang diproses dan diatur oleh melalui kedamangan, melalui damang bersama-sama dengan mantir. Nah, kalau itu semua kita ikuti, kita taati, konflik pasti tidak akan terjadi. Berarti intinya adalah pemirsa bahwa masyarakat Dayak Kalimantan Tengah ini adalah masyarakat yang terbuka seperti itu, yang menerima siapa saja. Kita masyarakat yang sangat terbuka dan menerima siapapun yang datang. Apalagi kalau itu tujuannya untuk membangun, memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat, kita terbuka. Tetapi kalau sifatnya hanya kepentingan sepihak atau kelompok, nah itu yang menimbulkan konflik. Apalagi kalau sudah tidak saling menghargai, tidak saling menghormati. Sementara suku Dayak ini, dia menghargai tumbuh-tumbuhan, flora, fauna, bahkan roh-roh arwah leluhur kita hormati. Berarti nah, itu yang harus dijaga. Bagaimana menjaga keselarasan, keseimbangan antar makhluk hidup, sesama makhluk hidup, dan juga sesama makhluk hidup ciptaan Tuhan. Oke. Artinya bagaimana para pendatang ini mencegah konflik tersebut, mereka menjaga dan juga menghormati norma-norma adat yang sudah dibentuk oleh adat Dayak. Norma-norma adat yang sudah dibentuk dan sudah diwariskan dari leluhur kita. Yang pendatang itu bukan, tadi saya katakan, bukan hanya yang datang penduduk, tetapi dunia usaha itu semuanya dalam arti luas. Ya, pendatang ini kan kelompok yang pasti ingin ada melakukan perubahan kehidupan. Datang ke suatu daerah, ya mungkin melihat potensi alam hutannya Kalimantan, hutannya orang Dayak ini punya yang potensi. Yang datang ini kan termasuk pengusaha. Iya. Oke. Nah, kita bicara mengenai sinergitas terhadap antara Dewan Adat Dayak Kalimantan Tengah dan juga pemerintah, di mana kan pemerintah ini adalah yang memiliki wewenang untuk mengizinkan, tadi disampaikan oleh Bapak, mungkin ada perusahaan yang ingin membuka usaha di sini atau masyarakat dari luar pulau yang ingin datang ke Kalimantan Tengah. Ini bagaimana bentuk sinergitas antara DAD Kalimantan Tengah dan juga pemerintah di Provinsi Kalimantan Tengah? Sinergisitasnya gini, melalui perizinan ya. Perizinan itu kan ada yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, ada yang langsung dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Betul. Hak-haknya.
Kalau tambang, eksploitasi sumber daya alam itu hampir 100% kewenangan pemerintah pusat. Di daerah ini kan tidak mengeluarkan izin, kecuali yang sifatnya skala kecil sekali. Skala kecil misalnya UKM itu aja yang orang membuka usaha warung UKM itu yang baru izin pemerintah daerah. Tapi kalau eksploitasi hutan, eksploitasi tambang itu semua dikeluarkan pusat. Daerah, gubernur, bupati itu kan menerima yang sudah diberikan izin oleh pemerintah. Lalu komunikasinya dengan Dewan Adat Dayak ya nggak ada. Oke. Kalau izinnya dari pusat, izinnya keluar dulu Pak. Izinnya keluar dulu Pak. Izinnya keluar dulu oleh pusat. Nih keluar perizinan dari pusat. Nggak ada komunikasi dengan DAD. Oke, tapi kan pemerintah sendiri itu berarti memiliki wewenang lah untuk bisa berkomunikasi dengan pemerintah pusat. Nah, apakah DAD ada komunikasi tertentu kah terkait tolonglah Bapak jangan seperti ini dan sebagaimana? Oh, jadi DAD itu baru tahu ada orang mau datang situ setelah dia dapat izin, setelah datang ke situ. Oke. DAD baru tahu dan DAD tidak bisa langsung intervensi, tidak ada kewenangan DAD intervensi. Karena izinnya sudah ada, sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat melalui kementerian. Mereka tinggal datang ke sana, tidak ada. Kecuali kalau mereka meminta melapor ke Dewan Adat Dayak, baru kita. Kan tidak ada kewenangan DAD untuk menanya, menginvestigasi mereka. Kalian kayak DAD tidak punya kewenangan, Damang tidak punya kewenangan, malah yang punya kewenangan ketua RT. Oke, iya. Ya, orang yang datang harus melapor 1 kali 24 jam, itu kan ada. Sering terjadi. Tapi kalau orang DAD kan ada, kecuali DAD ini, ya orang datang melapor, sowan, ini saya datang, saya kan, kita. Kalau sudah berkonflik baru datang. Tapi tetap kita layani, tetap kita akomodir, tetap kita. Jadi tidak kewenangan DAD itu sementara ini ya ada satu kelemahan. Kelemahannya Undang-Undang Dasar 45 itu menyatakan pasal 18B ya, bahwa hak-hak adat, hak tradisional itu harus diakui oleh negara kan, hak. Tapi dalam Undang-Undang Dasar itu tidak dijabarkan lagi dalam Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat. Tidak ada Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat di Indonesia ini, belum ada. Nah itu yang kami tuntut. Jadi kami tidak punya kewenangan menanya perusahaan ini, kamu ini gimana. Nah, kecuali kalau mereka datang soal. Nah kalau ada konflik kami langsung minta dibantu cuci piringnya, menyelesaikannya melalui Damang. Nah itu. Nah keharapan ke depan, kami berharap segera pemerintah menetapkan undang-undang perlindungan masyarakat hukum adat. Oke. Nah tapi bagaimana cara Dewan Adat Dayak Kalimantan Tengah menyikapi hal yang Bapak sampaikan tadi? Ya, cara kami menyikapi ya kami ini bagian dari mitra pemerintah. Kami selalu katakan setiap pertemuan, setiap kami diundang, ajaklah kami berkoordinasi. Malah kadang-kadang kami yang meminta. Kami nggak tahu corporate datang ke satu lokasi di wilayah sana, Damang juga nggak tahu. Padahal Damang ini ada di kecamatan. Dia nggak tahu ada perusahaan berapa di kecamatan dia yang sudah ada izinnya. Ya harusnya pemerintah ke depan ya itu artinya memberikan, kalau SK ya ditembuskan ke berapa instansi termasuk kepada lembaga adat. Berarti biar kami tahu ada ruang seperti itu ya Bapak ya untuk Ya adat paling dayak. tidak pemerintah memberikan ruang, diberikan tembusan lah, memberikan ranah untuk adat melalui DAD atau melalui kedamangan bisa berpartisipasi langsung. Jangan hanya untuk datang lapor saja, tapi berpartisipasilah, ikut dalam mengelola sumber daya alam itu, dilibatkan. Karena Damang ini
perlu saya jelaskan juga bahwa Damang ini di Kalimantan Tengah itu ada 126 damang dari 139 kecamatan, Pak Andri. Karena masih ada yang beberapa damang membawahi wilayah kecamatan. Damang dibantu oleh mantir. Mantir ini mantir desa dan mantir kelurahan. Di setiap desa ada 3 mantir, di setiap kelurahan ada 3 mantir, lalu ditambah dengan mantir kecamatan. Ditambah lagi dengan sekretaris damang untuk membantu damang dalam proses administrasi. Jadi kalau saya total itu yang ada damang beserta mantir sekalteng ini 5.109, Pak. Jumlahnya itu. Terdiri dari damang, sekretaris damang, mantir kecamatan, mantir desa, dan mantir kelurahan. Mantir desa itu kan 1.436 desa kali 3. Tambah mantir kelurahan 139 kelurahan dikali 3. Tambah 139 kecamatan dikali 3. Ya itulah jumlahnya damang. Tambah sekdamnya 126. Ya, hitung-hitung 5.000-an lebih lah. Nah, dan itu ada di setiap desa, dari tingkat desa, kelurahan sampai kecamatan. Karena damang dia tingkat kecamatan. Jadi satu kecamatan itu untuk wilayah adat dikepalai oleh damang. Makanya damang itu disebut damang kepala adat. Seperti saya misalnya di Kota Palangkaraya kan ada 5 kecamatan. Kecamatan Pahandut, Kecamatan Sabangau, Kecamatan Jaikan Raya, Kecamatan Bukit Batu, dan Kecamatan Rakumpit. Nah itu setiap kecamatan ada 1 damang dibantu oleh mantir. Nah itulah. Jadi sebenarnya kalau memang mau diperankan sangat membantu pemerintah. Dan sekarang damang dan mantir ini dipilih melalui proses pemilihan. Yang me-SK dan melantik damang itu adalah kalau di kota itu wali kota, kalau di kabupaten itu bupati. Oke. Jadi lebih dibanding RT sebenarnya damang ini lebih tinggi nilai kedudukannya. Karena RT kadang-kadang hanya di SK-kan oleh camat. Nah, kalau damang wali kota atau bupati. Mantir pun seperti itu, SK-nya bupati atau wali kota. Nah, dan sekarang kita sebagai mitra pemerintahan di tingkat kecamatan. Karena ada banyak konflik itu kan tidak hanya di konflik antar perusahaan dengan masyarakat, perusahaan dan pemerintah, juga antar masyarakat juga ada berkonflik. Ya. Masyarakat pendatang maupun masyarakat yang ada, masyarakat setempat juga bisa berkonflik. Nah disitulah peran damang, peran adat untuk menangani, menyelesaikannya. Itu peran damang dan mantir itu. Ya. Kita kembali ke konflik permasalahan sengketa lahan dan juga perkebunan. Ini seperti apa Dewan Adat Dayak Kalimantan Tengah menjembatani terkait mekanisme jika adanya permasalahan perkebunan, sengketa lahan terhadap masyarakat adat melalui hukum adat yang ada? Pertanyaan ke Diadi atau ke Bapak? Jadi Diadi kan? Masalah sengketa ya. Jadi Dewan Adat Dayak itu sekarang ini ya, karena dia terkendala, sebenarnya terkendala aturan hukum ya. Kita tidak bisa proaktif. Masa kita datang perusahaan tanya sengketanya, kayak nunggu orang melapor. Ada nggak masyarakat melapor? Ada nggak masyarakat atau orang yang berkonflik melapor ke lembaga adat? Kami tidak bisa proaktif, nggak ada aturan kami bisa proaktif. Kalau keamanan negara dia bisa proaktif, datang ke masyarakat nanya ini ada masalah. Kalau kami di ADI tidak tahu kecuali kalau ada laporan. Nah kalau ada laporan kami bersengketa masalah lahan, lokasinya di mana. Ini mereka sampaikan kepada Diadi, jika menyampaikan lalu kami telaah, kalau skalanya besar, kalau skalanya kecil ya cukup dikoordinasikan, kami hubungi dengan pihak yang bersengketa, kami hubungi, kami pertemukan, selesaikan itu. Secara musyawarah. Ya di situ oleh Diadi gitu ya. Tetapi kalau sifatnya ada perkara yang memang sulit ditangani, sangat sulit, kita bentuk, kita
panggil damang, kita minta koordinasi dengan para damang, kita bentuklah penyelesaian hukum adat melalui kelembagaan kedemangan. Oke. Nah, jadi kita lihat perkaranya kecil apa besar. Lalu kalau besar ya, kalau sedang-sedang saja cukup damang satu kecamatan aja. Kalau ada beberapa damang itu skalanya besar. Itu mantir basarahai namanya. Oke. Penyelesaian sengketa basarahai. Nah itu beberapa damang sekalteng kita tunjuk sebagai satgas pelaksana peradilan adatnya. Oke. Nah, jangan mengatakan bahwa peradilan adat Dayak itu menghukum. Jadi tidak ada hukuman. Tidak ada. Kalau diputuskan damang bahwa si A ini harus masuk penjara, nggak ada. Nggak ada. Nah, disahkan peradilan adat itu prinsipnya perdamaian. Jadi makanya istilah peradilan adat Dayak di Kalimantan itu let perdamaian adat. Jadi selesai semua dengan baik-baik. Ya. Nah itu. Jadi peradilan adat di Kalimantan Tengah namanya peradilan adat, tapi kalau bahasa Dayak itu let perdamaian. Jadi berdamai. Makanya kita berdamai sesama manusia, berdamai juga dengan alam. Kalau misalnya terjadi banjir atau musibah atau tanah longsor, dibuat ritualnya, pesta supaya kita berdamai dengan alam. Nah itu juga dengan manusia konflik berdamai. Jadi tidak ada hukum apa rajam, hukum apa nggak ada. Jadi hukum adat Dayak adalah perdamaian. Perdamaian, oke. Karena orang Dayak cinta damai. Iya itu. Iya. Jadi tidak ada konflik lagi. Setelah berdamai tidak akan muncul konflik. Nah lalu tadi dikatakan bagaimana peran Diadi terhadap ini, peran Diadi, peran lembaga adat maupun termasuk damang dan mantir, ya deliknya laporan. Kami tidak bisa proaktif karena tidak ada undang-undang yang mengizinkan kami langsung proaktif. Ya. Damang pun melakukan peradilan adat kalau ada laporan. Nggak bisa. Oke. Ada laporan korban. Baik. Nah, jika adanya masyarakat yang ingin melakukan pengaduan, itu bagaimana nih? Oh lapor ke Diadi, kantor Diadi kan ada di tingkat kota ada, di tingkat kabupaten semua ada kantornya. Kemudian Demang sampai kecamatan ada. Kemudian mantir desa, makan mantir desa itu tidak ada dikasih pemerintah kantornya, tapi dia dibikin plang di rumahnya itu mantir adat desa ini gitu. Ini namanya A, mantir desa ini. Ada lengkap. Jadi pengaduannya ke sana. Oke. Termasuk juga ke kantor Diadi tingkat kota, tingkat provinsi. Atau adakah nomor telepon yang bisa Ada. Dan mungkin bisa saya tambahkan bahwa Diadi itu lebih kepada fungsi memfasilitasi, memfasilitasi antara yang bersengketa, lalu mengarahkan bahwa kalau itu terjadi proses peradilan sampai dalam persidangan adat, itu Diadi menyerahkan kepada damang. Nah prosesnya itu kan ada laporan. Nah kalau dia sifatnya meminta untuk mediasi dulu, musyawarah, bisa. Itu prosesnya juga melalui mantir. Nah, di dalam Perda itu ditetapkan ada tahapannya mediasi rekonsiliasi. Kalau tidak bisa ditemukan adanya kesepakatan rekonsiliasi, maka adanya laporan secara tertulis disampaikan melalui mantir atau langsung ke damang. Karena damang dan mantir ini ada di tingkat kecamatan sampai ke desa dan kelurahan. Lalu kita proses, kita periksa perdamaian ini. Dan itu proses peradilan adat Dayak kita ada perdat namanya. Peraturan Diadi nomor 1 2015 tentang pedoman tata cara peradilan adat, mulai dari proses pengaduan, proses sampai dengan proses putusan. Jadi putusan adat itu oleh damang itu putusan yang sifatnya ingkrah, tidak ada ingkrah dan mengikat. Jadi kalau damang sudah mengeluarkan keputusan
tidak ada lagi banding Pak. Final mengikat. Final mengikat. Tetapi dalam final mengikat itu tidak bisa ujuk-ujuk Damang ini mengeluarkan satu lembar putusan ini final mengikat, tidak bisa. Itu ada rangkaian, ada proses. Tapi kalau Damang sudah menetapkan itu tidak bisa di ini lagi. Jadi sebelum Damang menetapkan, makanya mereka betul-betul apa namanya hasilnya itu ya betul-betul teruji. Cuma kalau Damang yang melanggar, yaitu kode etiknya ada di Dewan Adat Dayak. Ya, kalau salah satu pihak tidak puas dengan hasil putusan itu, karena di dalam Perda itu ada juga hak untuk melakukan banding. Tapi sebelum putusan Damang keluar. Oke, berarti banding itu bisa dilakukan sebelum putusan yang paling final itu keluar ya, seperti itu. Jadi begini, mungkin saya jelaskan. Dia tahapannya di tingkat peradilan, di tingkat Ya, memang tahapannya itu berapa hari itu ada. di tingkat kelurahan atau desa. Tidak bisa diselesaikan tingkat desa dan kelurahan, naiklah ke tingkat penyelesaian kecamatan. Nah, di tingkat kecamatan itu peradilan adat itu perdamaian adat sebutannya dipimpin dan diketuai oleh Damang. Dan itu tingkat terakhir, putusan terakhir. Makanya tadi saya katakan keputusan Damang itu kalau sudah Damang mengeluarkan keputusan itu sudah inkrah mengikat. Tapi sebelum keputusan itu ada tahapan-tahapan persidangannya. Oke, berarti Damang ini seperti kalau dalam pengadilan. Hakim, jaksa, penyidik, Wah, polisi. lengkap, betul ya. Hakim, jaksa, Iya. polisi. Oke. TNI ya juga. Oke. Satpol PP bisa juga. Tidak bisa. Tapi Damang tidak dipersenjatai. Ya. Kalau dulu ada sih senjatanya Mandau ya. Dan kenapa Damang dulu betul-betul dianggap sebagai tokoh? Karena Damang itu harus memiliki kemampuan spiritual. Ada kemampuan di luar yang kemampuan manusia biasa. Jadi sebelum keputusan Damang itu keluar, tahapannya itu kan sudah ada seleksinya gitu. Mulai proses di tingkat desa, ada mantir desa, ada mantir kelurahan, ada mantir kecamatan, terus baru Damang yang terakhir. Nah itu. Oke. Baik, terkait harapan dari Dewan Adat Dayak Kalimantan Tengah ke depannya seperti apa ini, khususnya untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan juga kedamaian di tengah masyarakat Kalimantan Tengah dan juga masyarakat adat yang ada. Harapan kami bahwa setiap kita yang ada di Kalimantan Tengah itu mereka menjadi bagian dari Huma Betang. Mereka Kalimantan Tengah ini adalah Huma Betang, rumah kita. Jadi kita hidup di rumah itu harus guyup, rukun, damai. Itu memang dari nenek moyang kita. Lalu itu yang harus dimasukkan dalam pikiran, dalam hati dan perbuatan. Jadi bukan lip service. Nah, kemudian harapannya bahwa setiap kebijakan, baik kebijakan pemerintah yang bersifat umum, yang bersifat publik, bisa dikoordinasikan melalui kelembagaan adat DAD maupun Damang dan Mantir. Karena ada DAD itu ada di tingkat provinsi, ada tingkat kabupaten, ada DAD tingkat kecamatan. Itu. Kemudian dengan Damang juga ada Damang di tingkat kecamatan, bahkan tingkat provinsi forum Damang. Ya. Di tingkat kabupaten kota ada Damang. Sekarang ada. Itu ya fungsikanlah, gunakanlah koordinasi dan komunikasinya bersama dengan pemerintah. Itu yang kami harap. Kemudian harapan kami semoga pihak pemerintah melalui DPR, MPR segera menetapkan undang-undang perlindungan masyarakat hukum adat Republik Indonesia. Itu. Terima kasih. Dari Pak Wawan? Ya, harapan kami juga betul-betul bahwa pemerintah ini tidak hanya membuat regulasi tapi tidak ada kejelasan, tidak ada ruang. Artinya kami menginginkan bahwa
hukum adat betul-betul diakui oleh pemerintah, bahkan pemerintah membuat regulasi yang jelas bagaimana penerapan hukum adatnya. Tidak hanya diakui di undang-undang saja, tapi tidak ada peraturan-peraturan atau undang-undang lagi yang menerjemahkannya. Nah, itu harus dibuat. Dan karena memang sudah jelas di dalam Undang-Undang 45 itu pasal 18 itu bahwa hukum adat diakui negara, maka diberilah ruang untuk hukum adat ini. Ya, ini ada, kita selalu setiap sebelum memulai pembicaraan atau pertemuan apa itu ada salam yang adil katalinu bacuramin kak saruga basengat kajubata. Itu kan punya arti, tidak hanya diucapkan saja, Pak. Artinya apa? Adil terhadap sesama, hidup baik pada jalan kebenaran, taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu saja menjadi pedoman, maka hidup akan damai. Semua orang akan saling menghargai, saling menghormati. Lebih-lebih menghormati dan percaya taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Betul. Ya, adanya keseimbangan. Adanya keseimbangan, manusia keselarasan, kepada Tuhan ya, Yang dan Maha kepada Esa. ya itu. Baik. Itu. Terakhir nih dari Prof. Eli dan juga Pak Wawan, adakah closing statement terkait mungkin pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat khususnya yang ada di Kalimantan Tengah? Sebagai Ketua Harian Dewan Nada Dayak Provinsi Kalimantan Tengah, saya Profesor Dr. Andri Elia Embang, SN, MSc, dengan ini menyampaikan papeteh atau pesan-pesan masyarakat Dayak Kalimantan Tengah. 1. Meminta pemerintah Republik Indonesia melalui DPR, MPR Republik Indonesia segera menetapkan undang-undang perlindungan masyarakat hukum adat. 2. Mendorong penyelesaian pada setiap permasalahan atau konflik lahan perkebunan melalui mekanisme adat dan dialog yang konstruktif, koordinatif bersama dengan pemerintah, aparat, penegak hukum dan keamanan serta pihak-pihak terkait sehingga tidak berkembang menjadi perselisihan yang menimbulkan konflik terbuka di tengah masyarakat. Ketiga, menguatkan peran kelembagaan adat Dayak di setiap tingkatan dalam melakukan mediasi, klarifikasi dan pendampingan kepada masyarakat adat agar di setiap aspirasi dan kepentingan dapat tersampaikan dengan adil dan profesional. Keempat, menolak segala bentuk provokasi, penyebaran informasi yang tidak benar maupun tindakan yang berpotensi mencegah, memecah belah persatuan masyarakat, baik antara masyarakat komunitas Dayak maupun antara masyarakat dengan pihak pemerintah maupun pihak swasta atau pihak manapun. Kelima, mendukung percepatan pembangunan dan penguatan ekonomi daerah melalui pola kemitraan yang berkeadilan, transparan, dan menghormati hak-hak masyarakat adat sehingga tercapailah kesejahteraan masyarakat yang dirasakan secara menyeluruh dan merata di seluruh Provinsi Kalimantan Tengah. Keenam, masyarakat adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtipmas yang kondusif dengan terus membangun komunikasi aktif bersama seluruh unsur Porkompinda, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, kaum intelektual, dan seluruh lapisan masyarakat. Terima kasih. Adil katalino bacuramin kasaruga basengat kajebata arus.
Baik Warta People, itu tadi podcast kita dalam Warta Bicara bersama dengan Ketua Harian Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah bersama dengan Koordinator Forum Damang Kepala Adat Kalimantan Tengah dan juga Damang Kepala Adat Kecamatan Sebangau yang didampingi oleh Damang Pahandut dan juga Damang Bukit Batu. Kiranya apa yang disampaikan tadi ini bisa menjadi wawasan baru dan juga pemahaman baru untuk Warta People dimanapun Anda berada yang menyaksikan podcast kali ini. Mungkin terakhir dari Prof. Eli, adakah yang ingin disampaikan mungkin terkait ucapan terima kasih kepada pimpinan atau segala macamnya? Ya baik, pertama-tama terima kasih atas diundangnya Dewan Adat Dayak untuk podcast pada Warta People Kalimantan Tengah pada pagi hari ini. Terima kasih. Kami ingin menyampaikan salam dari Ketua Umum kami Haji Agus Tiar Sabran sebagai Ketua Umum Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah. Hal-hal yang telah didiskusikan itu tentunya bagian dari pesan-pesan moral dari Ketua Umum Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah yang saya sampaikan tadi. Kemudian saya ingin menghimbau dan pesan-pesan dari Ketua Umum Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah Bapak Haji Agus Tiar Sabran SIKOM agar masyarakat Dayak Kalimantan Tengah tetap menjaga kondusivitas, tetap mengedepankan prinsip huma betang belum bahadat, kemudian mengutamakan penyelesaian masalah-masalah secara baik, kemudian melalui proses-proses perdamaian adat sehingga terselenggaranya masyarakat yang sejahtera, masyarakat yang harmonis, masyarakat yang berkah di Kalimantan Tengah. Terima kasih, salam sehat, salam tangguh, salam bahagia, adil katalino, bucuramin kasaruga, basengat kajubata. Harus. Baik, terima kasih Prof. Eli, Pak Wawan, berserta juga Damang Pahandut dan juga Damang Bukit Batu sudah berkenan hadir membagikan pemahaman terkait adat Dayak di Kalimantan Tengah ini. Baik pemirsa, terima kasih banyak sudah menyaksikan Warta Bicara. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.